Cerita berlanjut dengan Song Ye-wol yang masih diperiksa di kantor polisi terkait kematian Budo. Dani-oh diminta Song Ye-wol untuk membantunya dalam kasus kali ini. Kemudian sebelum polisi melakukan penggeledahan di rumah Song Ye-wol, Dani-oh terlebih dahulu mengamankan beberapa barang Song Ye-wol seperti HP milik An Jin-young. Detektif Choi memimpin penggeledahan di rumah Song Ye-wol. Saat itu mereka mencari bahan bukti berupa obat-obat yang dikonsumsi oleh Budo sebelum meninggal. Namun barang tersebut tidak ditemukan. Detektif Choi menemukan beberapa catatan terkait apa yang selama ini diselidiki oleh Song Ye-wol. Song Ye-wol menceritakan hubungan antara Budo dan suaminya terkait investasi yang dilakukan suaminya. Kemudian Nam Ji-sun juga terlibat dalam investasi tersebut. Di sisi lain, Nam Ji-sun sedikit khawatir ketika menerima berita terkait perkembangan kasus Budo. Sementara itu, suami Nam Ji-sun terlihat cemas di kantor rumah sakitnya. Ada apa? Nanti akan kita ketahui. Di sisi lain, Dani-oh menyapa Yi-chan dan Jae-in untuk memastikan keadaan Yi-chan. Kemudian sebuah fakta tentang tragedi sebelum acara festival musik telah menemukan bukti. Rupanya Jae-in sendiri telah sengaja merusak biola miliknya sehingga dia tidak bisa tampil di festival musik. Hal ini membuat Hwang Na-yoon kaget dan kecewa. Kemudian Detektif Choi menemui Hwang Na-yoon karena Detektif Choi sudah mengetahui bahwa Hwang Na-yoon telah berbohong. Hwang Na-yoon sengaja menuduh Song Ye-wol sebagai pembunuh Budo. Di sisi lain, Alex Kommer menemui Dani-oh terkait surat pengunduran diri Dani-oh yang telah dibatalkan. Alex sebenarnya menginginkan Dani-oh keluar dari sekolah HSC. Namun Dani-oh sekarang telah berubah pikiran dan tetap ingin tinggal di sekolah. Kemudian di kantor polisi, pimpinan polisi memarahi Detektif Choi dan meminta kasus kematian Bu Choi untuk ditutup. Kemudian di sisi lain, Dani-oh menyambut Song Ye-wol yang keluar dari penjara dan mengajaknya makan bersama. Setelah itu, Song Ye-wol menjemput Yi-chan di sekolah. Dan tidak sengaja dia bertemu dengan Hwang Na-yoon. Song Ye-wol memperingatkan Hwang Na-yoon yang telah menjebak dirinya dengan kesaksian palsu. Malam harinya, Hwang Na-yoon mencoba bertanya alasan Jae-in menghancurkan biolanya. Rupanya Jae-in telah kecewa karena mengetahui bahwa ayahnya tidak akan bisa datang, sehingga dia memilih untuk tidak tampil di festival musik tersebut. Di sisi lain, Detektif Choi menemukan bukti CCTV yang merekam Song Ye-wol di waktu kematian Budo. Rekaman tersebut sudah membuktikan bahwa Song Ye-wol tidak berada di tempat saat Budo mulai merasakan gejala obat jantungnya. Pagi harinya, Nam Ji-sun memberitahukan kepada suaminya bahwa mereka akan pergi ke Hawaii untuk menenangkan diri. Namun, sepertinya suami Nam Ji-sun membuat alasan agar tidak ikut dalam acara liburan tersebut. Detektif Choi masih terobsesi dengan kasus kematian An Jin-young dan Budo. Dan dia memperingatkan Song Ye-wol bahwa penyelidikan akan tetap berjalan. Karena bisa jadi Song Ye-wol memiliki kaki tangan dalam semua kasus ini. Kemudian polisi menemukan tersangka yang mematikan listrik saat acara festival musik. Ko Ki-jung pun kemudian dimintai keterangan karena sidik jari Ko Ki-jung ditemukan di panel listrik.
Dari sini terungkap fakta bahwa ide menakuti Song Ye-wol dengan mengirimkan bunga adalah ide dari Budo. Kemudian Song Ye-wol mendapatkan telepon dari rekannya bahwa klien yang selama ini ingin bertemu dengan Song Ye-wol sudah berada di Pulau Jeju. Ternyata klien tersebut adalah Alex Comer. Alex sengaja meminta bertemu karena ingin memberikan rekaman An Jin Young pada Song Ye-wol. Alex juga menyarankan Song Ye-wol untuk segera mendapatkan surat pendaftaran kematian An Jin Young agar dia tidak bertanggung jawab atas dana investasi An Jin Young yang telah menghilang. Rupanya kecurigaan Song Ye-wol selama ini kepada Nam Ji-sun telah salah, karena Nam Ji-sun adalah korban yang paling dirugikan atas investasi An Jin Young dan juga Budo. Saat itu Danny-oh mencoba memperingatkan Song Ye-wol untuk tidak percaya kepada Alex, karena Budo sendiri pernah menyuruh Danny-oh untuk menyelidiki Alex, dan Danny-oh memiliki firasat tidak baik terhadap Alex Comer. Setibanya di rumah, Song Ye-wol mendengarkan rekaman pesan terakhir suaminya. Dia pun mulai memikirkan untuk mendaftarkan kematian suaminya. Di sisi lain, Cha Do-young melampiaskan kekecewaannya karena merasa ditipu oleh Ko Ki-jung yang ternyata selama ini memiliki hubungan dengan Budo. Dan di sisi lain, rupanya suami Nam Ji-sun diam-diam memiliki hubungan dengan Rachel, yaitu salah satu guru di HSC. Keesokan harinya, akhirnya Song Ye-wol menandatangani surat pendaftaran kematian suaminya. Song Ye-wol juga berpikir untuk kembali ke Seoul karena dia tidak nyaman tinggal di Pulau Jeju yang terus mengingatkannya akan kematian suaminya. Song Ye-wol menemui Danny-oh dan menceritakan betapa tertekannya dia selama ini dengan semua kejadian yang terus menimpanya semenjak dia pergi ke Pulau Jeju. Di sisi lain, suami Cha Do-young mengajak Ko Ki-jung untuk makan bersama. Hal ini membuat Cha Do-young kaget dan sedikit salah tingkah. Kemudian saat malam hari, saat itu sedang terjadi hujan deras di sekitar Pulau Jeju. Yi-chan yang terbangun dari tidurnya mencoba mencari Song Ye-wol. Namun Yi-chan dikejutkan dengan sosok misterius yang masuk ke rumahnya. Song Ye-wol terbangun karena mendengar teriakan Yi-chan. Kemudian seseorang melempar batu ke rumah Song Ye-wol dan membuat Song Ye-wol dan Yi-chan ketakutan.